Baik, kita akan lanjutkan ke bab 2.4 yaitu konfigurasi perangkat dasar. Di subbab 2.4.1 nama perangkat, Anda dapat mempelajari banyak hal tentang Cisco IOS, cara menavigasi IOS dan struktur perintah. Sekarang Anda siap mengonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberi nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default public. Misalnya, saklar Cisco IOS adalah switch. Misalnya adalah jika semua switch pada jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH. Nama host memberikan konfirmasi bahwa Anda terhubung ke perangkat yang benar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak akan lebih mudah untuk mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut ini adalah beberapa panduan penamaan penting untuk host. Mulailah dengan sebuah huruf, tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf atau angka, gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung, dan panjangnya kurang dari 64 karakter. Suatu organisasi harus memilih konvensi penamaan yang memudahkan dan intuitif untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Nama host yang digunakan dalam perangkat iOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya, gambar tersebut menunjukkan bahwa 3 saklar yang membentang di 3 lantai yang berbeda saling terhubung dalam satu jaringan. Konvensi atau penamaan yang digunakan untuk menggabungkan lokasi dan tujuan setiap perangkat. Dokumentasi jaringan harus menjelaskan bagaimana nama-nama ini dipilih sehingga perangkat tambahan dapat diberi nama yang sesuai. Ketika perangkat diberi nama, mereka mudah diidentifikasi untuk tujuan konfigurasi. Setelah konvensi penamaan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan CLI untuk menerapkan nama pada perangkat seperti yang ditunjukkan pada contoh. Ini mode X istimewa, akses mode konfigurasi global dengan memasukkan perintah konfigur terminal. Perhatikan perubahan pada command prompt. Dari mode konfigurasi global, memasukkan perintah hostname diikuti dengan nama switch dan tekan enter. Perhatikan perubahan nama pada command prompt. Catatan, untuk mengambilkan saklar prompt default, digunakan perintah konfigurasi global no hostname. Lalu pastikan dokumentasi diperbarui setiap kali perangkat ditambahkan atau dimodifikasi. Identifikasi perangkat dalam dokumentasi berdasarkan lokasi, tujuan, dan alamatnya. Pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco IOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengisyaratkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan mengamankan akses istimewa, akses pengguna, dan akses telnet jarak jauh dengan kata sandi. Selain itu, semua kata sandi harus dienkripsi dan pemberitahuan hukum harus diberikan. Saat memilih kata sandi, gunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat memilih kata sandi, yaitu gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter, gunakan kombinasi huruf kecil dan besar, angka karakter khusus, dan urutan numerik ya. Hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Jangan menggunakan kata-kata umum karena mudah ditebak. Gunakan pencarian di internet untuk menemukan generator kata sandi. Banyak generator yang memungkinkan Anda mengatur panjang, set karakter, dan parameter lainnya. Catatan, sebagian besar lab dalam kursus ini menggunakan kata sandi sederhana seperti Cisco atau Flash. Kata sandi ini dianggap lemah dan mudah ditebak dan harus dihindari dalam lingkungan produksi. Kami hanya menggunakan kata sandi ini untuk kenyamanan di ruang kelas atau untuk mengilustrasikan contoh konfigurasi. Nah, itu ya adalah konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terhubung ke perangkat, Anda berada dalam mode akses pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan akses mode akses pengguna, masukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0 seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Angka 0 digunakan untuk mewakili antarmuka konsol pertama, dan dalam kebanyakan kasus satu-satunya selanjutnya
ditentukan kata sandi dalam mode akses pengguna menggunakan perintah kata sandi. Kata sandi terakhir aktivitas akses pengguna menggunakan perintah login. Untuk akses kontrol untuk akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mengizinkan akses ke mode akses pengguna. Untuk memiliki akses administrator ke semua perintah iOS termasuk mengkonfigurasi perangkat, Anda harus memperoleh akses mode akses istimewa. Ini adalah metode akses yang paling penting karena menyediakan akses lengkap ke perangkat. Untuk mengamankan akses istimewa, gunakan perintah enable secret password global config seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Lalu terminal firmware VDI mungkin akses jarak jauh menggunakan internet atau SSH ke perangkat. Banyak switch Cisco mendukung hingga 16 jalur VDI yang diberi nomor 0 hingga 15. Untuk menentukan jalur VDI, masuk ke jalur VDI menggunakan perintah konfigurasi global jalur VDI 015. Selanjutnya, tentukan kata sandi VDI menggunakan perintah password. Lalu terakhir, aktifkan akses VDI menggunakan perintah login. Coba mengamankan jalur VDI pada saklar ditunjukkan seperti ini. Enkripsi kata sandi ya. File 1 config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengenkripsi sama kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan pada contoh ya. Perintah ini merekam enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang tidak berulang melihat kata sandi dalam berkas konfigurasi. Gunakan perintah slow running config untuk memverifikasi kata sandi sekarang dienkripsi ya. Berikutnya pesan banner ya. Meskipun mewajibkan kata sandi, salah satu cara untuk mencegah personal yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna mengatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba akses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk kekeluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seorang dituntut karena membobol perangkat, karena sistem hukum tidak memperbolehkan penuntutan atau bahkan pemantauan pengguna kecuali ada pemberitahuan yang terlihat. Untuk membuat karakter pesan benar dari ini pada perangkat jaringan, gunakan global config banner MUTD the message of the day. Karakter pagar dalam sintaks perintah tersebut karakter pembatas ya. Karakter ini dimasukkan sebelum dan setelah pesan. Karakter pembatas dapat berupa karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan. Karena alasan ini, simbol seperti pagar sering digunakan setelah perintah dijalankan. Banner akan ditampilkan berdasarkan upaya berikutnya untuk mengakses perangkat sehingga banner dihapus. Contoh berikut menunjukkan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi spanduk di SV Floor 1 ya. Berikutnya adalah video, karena kita akan skip dulu di subbab 2.4.6 video akses administratif aman ke switch. Ke pemeriksaan sintaksis konfigurasi dasar perangkat. Untuk akses manajemen yang aman saklar, tetapkan mode nama perangkat, akses mode akses pengguna yang aman, akses mode akses yang aman ya, mode akses istimewa yang aman, akses video yang aman, enkripsi semua kata sandi teks biasa dan menambahkan banner masuk. Oke, itu saja. Kita akan lanjut lagi ke bab 2.5, itu simpan konfigurasi atau save konfigurasi ya. Di sini kita akan ke subbab 2.5.1 file konfigurasi. Kini Anda tahu cara melakukan konfigurasi dasar pada switch termasuk kata sandi dan pesan banner. Topik ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi Anda. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Startup config ini adalah berkas konfigurasi tersimpan yang disimpan dalam NVRAM. Berkas ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat dinyalakan atau diboot ulang. Flash tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. Running config ini disimpan dalam random access memory atau RAM. Ini memberikan konfigurasi saat ini. Memodifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan langsung memarahi pengoperasian perangkat Cisco. RAM
adalah memori volatil. RAM akan kehilangan semua isinya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang. Perintah show running config privilege X mode digunakan untuk melihat konfigurasi sedang berjalan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah tersebut akan mencantumkan konfigurasi lengkap yang saat ini tersimpan dalam RAM. Ya. Untuk melihat berkas konfigurasi, startup digunakan perintah show startup config privilege X. Jika daya ke perangkat terputus atau jika perangkat dihidupkan ulang, semua perubahan konfigurasi akan hilang kecuali jika telah disimpan untuk menyimpan perubahan yang dibuat pada konfigurasi yang sedang berjalan ke berkas konfigurasi startup. Gunakan perintah mode access istimewa copy running config startup config ya. Mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan atau konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau memuat ulang perangkat menggunakan perintah mode X istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Kelemahan pengguna perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan adalah perangkat akan offline dalam waktu singkat yang menyebabkan waktu henti jaringan. Dalam pemuatan ulang dimulai, iOS akan mendeteksi bahwa konfigurasi yang sedang berjalan memiliki perubahan yang tidak disimpan ke konfigurasi awal. Sebuah prompt akan muncul untuk menanyakan apakah akan menyimpan perubahan untuk membuang perubahan, masukkan N atau No. Jika perubahan yang tidak diinginkan disimpan pada konfigurasi startup, mungkin perlu untuk menghapus semua konfigurasi. Ini memerlukan penghapusan konfigurasi startup dan mulai ulang perangkat. Konfigurasi startup dihapus dengan menggunakan perintah mode access istimewa hapus startup config. Setelah perintah dikeluarkan, saklar akan meminta Anda untuk mengkonfirmasi. Tekan enter untuk menerima. Setelah menghapus konfigurasi startup dari NVRAM, muat ulang perangkat untuk menghapus berkas konfigurasi yang sedang berjalan dan dari RAM. Saat memuat ulang, saklar akan memuat konfigurasi startup default yang awalnya disediakan dengan perangkat. Ini adalah video 2.5.3 mengubah konfigurasi yang berjalan. Mungkin kita akan skip dulu. Kita lanjut ke menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diasingkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi bersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsi bahwa satu saklar telah dikonfigurasikan dan konfigurasi yang berjalan telah disimpan pada perangkat. Langkah 1. Buka perangkat turunan emulsi terminal seperti putih atau teraterm yang sudah terhubung ke saklar ya. Langkah 2. Aktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal dan tetapkan nama dan lokasi file untuk menyimpan file log. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semua keluaran sesi akan direkam ke file yang ditentukan, misalnya my switch log. Langkah 3. Jalankan perintah show running config atau show startup config pada prompt X istimewa. Teks yang ditampilkan di jendela terminal akan ditambahkan ke dalam berkas yang dipilih. Langkah 4. Nonaktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal. Gambar menunjukkan cara menonaktifkan pencatatan log dengan memilih opsi non-session logging. Berkas teks yang dibuat dapat digunakan sebagai pencatatan tentang bagaimana perangkat saat ini diimplementasikan. Berkas tersebut mungkin perlu diedit sebelum digunakan untuk memulihkan konfigurasi yang tersimpan ke perangkat. Untuk mengembalikan file konfigurasi ke perangkat, langkah 1. Masuk ke mode konfigurasi global pada perangkat. Langkah 2. Salin dan tempel berkas teks ke jendela terminal yang berhubung ke saklar. Teks dalam berkas akan diterapkan sebagai perintah dalam CLI dan menjadi konfigurasi yang berjalan pada perangkat. Ini adalah metode praktis yang mengonfigurasi perangkat secara manual. Kita ke mungkin itu saja di bab 2.5 yaitu save konfigurasi atau simpan konfigurasi. Kita langsung ke bab 2.6 dan bab 2.6.1 yaitu port dan alamat IP. Selamat, Anda telah melakukan konfigurasi perangkat dasar. Tentu saja keseruan belum berakhir. Jika Anda ingin perangkat akhir Anda saling berkomunikasi, Anda harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki IP yang sesuai dan terhubung dengan benar.
Anda akan mempelajari tentang alamat IP, port perangkat, dan media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam topik ini. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi komputer, ya, printer jaringan, telepon vault, kamera keamanan, ponsel pintar, dan perangkat genggam seluler. Ya. Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan dipresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IPv4 ditetapkan ke perangkat individual yang terhubung ke jaringan. Catatan, IP dalam kursus ini mengacu pada protokol IPv4 dan IPv6. IPv6 adalah versi IP terbaru dan menggantikan IPv4 yang lebih umum. Dengan alamat IPv4, subjek mask juga diperlukan. Subjek mask IP4 adalah nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dari alamat tersebut dari bagian host digabungkan dengan alamat IPv4. Subjek mask menentukan subnet mana yang menjadi anggota perangkat. Contoh pada gambar menampilkan alamat IPv4 192.168.1.10. Subset mask 255.255.255.0 pada gateway default 192.168.1.1 yang diterapkan ke sebelah host alamat gateway. Default adalah alamat IP router yang akan digunakan host untuk mengakses jaringan jarak jauh termasuk internet. Dengan alamat IP memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai kerangka nilai heksadesimal. Setiap 4 bit dibagi oleh 1 digit heksadesimal dengan total 32 nilai heksadesimal. Kelompok 4 digit heksadesimal dipisahkan oleh titik 2. Alamat IPv4 tidak peka terhadap huruf besar kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar. Antar kita di subbab 2.6.2 antarmuka dan port. Komunikasi jaringan tergantung antarmuka perangkat menggunakan antarmuka perangkat jaringan dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga berpasangan, kabel serat optik, kabel koaksial, atau nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Tidak semua jaringan memiliki karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara jenis media. Jarak media dapat berhasil membawa sinyal, lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengiriman, biaya media dan instalasi. Tidak hanya setiap tautan di internet memerlukan jenis media jaringan tertentu, tetapi setiap tautan juga memerlukan teknologi jaringan tertentu. Misalnya, Ethernet adalah teknologi jaringan area lokal LAN yang paling umum digunakan saat ini. Port Ethernet diketemukan pada perangkat pengguna akhir. Catatan perangkat saklar, ya, akhir saklar dan perangkat lainnya secara fisik dapat terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Switch EOS Layer 2 memiliki port fisik agar perangkat dapat terhubung. Port ini tidak mendukung alamat IP layer 3. Oleh karena itu, switch memiliki satu atau beberapa antarmuka virtual switch atau SVI. Ini adalah antarmuka virtual karena tidak ada perangkat keras fisik pada jaringan yang terkait dengannya. SVI dibuat dalam perangkat lunak. Antarmuka virtual memungkinkan Anda mengelola switch dari jarak jauh melalui jaringan menggunakan IPv4 dan IPv6. Setiap switch dilengkapi dengan satu SVI yang muncul dalam konfigurasi default out of the box. SVI default adalah antarmuka VLAN 1. Catatan, switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP. Alamat IP yang diterapkan ke SVI digunakan untuk mengakses switch dari jarak jauh. Alamat IP tidak diperlukan agar switch dapat menjalankan operasinya. Mungkin itu saja dari bab 2.6 port dan alamat.